wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Naomi. Saya Marhamah. Dan saya Siti Mariam. Kami dari kelompok 10 yang akan memaparkan sebuah materi berjudul karakteristik puisi lama dan puisi baru. Selamat menyaksikan. Pertama, ada pengertian puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menjadikan bahasa sebagai medianya. Selain itu, puisi juga merupakan sarana yang sering digunakan untuk menyampaikan pesan. Pesan yang ada di dalamnya bisa berupa nasihat atau ungkapan dari seseorang ke orang yang lain atau ke khalayak. Hampir semua puisi berisi kata-kata indah yang disusun secara apik berdasarkan tema tertentu. Puisi tercipta oleh seseorang yang terlatih dalam olah indera, rasa, pikiran, dan imajinasi. Pengertian puisi lama. Puisi lama merupakan jenis puisi yang terkait oleh prasajakan, pengaturan lirik dalam setiap bait, dan jumlah kata dalam setiap larik, serta musikalitas puisi sangat diperhatikan. Dalam hal ini yang tergolong di dalamnya adalah jenis-jenis puisi lama, misalnya pantun, syair, gurindam, bidal, dan talibun. Adapun pengertian puisi baru. Puisi baru atau puisi modern adalah puisi inkonvensional, adalah bentuk puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan-aturan yang mengikat puisi lama, sehingga cenderung lebih bebas. Puisi baru berkembang dari puisi lama yang telah mendapat pengaruh dari luar. Puisinya tidak terikat oleh aturan irama, jumlah baris, atau jumlah kata. Meskipun demikian, baik puisi lama maupun puisi baru, di dalamnya masih terkandung ritme, rima, dan musikalitas. Berikut karakteristik puisi lama. 1. Yaitu terikat aturan atau pola tertentu. 2. Umumnya merupakan puisi rakyat. 3. Biasanya nama pengarang tidak diketahui. 4. Umumnya merupakan sastra lisan. 5. Disampaikan dari mulut ke mulut. Sedangkan karakteristik puisi baru ada 15, yaitu 1. Tidak terikat oleh berbagai aturan irama atau aturan puisi lama lainnya. 2. Diketahui nama pengarangnya. 3. Perkembangan secara lisan dan tertulis. 4. Penggunaan majas yang dinamis atau berubah-ubah. 5. Biasanya menceritakan tentang kehidupan. 6. Lebih banyak memakai sajak, pantun, dan syair. 7. Bentuk yang lebih rapi dan sejajar. 8. Rima akhir yang biasanya teratur. 9. Setiap barisnya merupakan kesatuan sintaksis. 10. Bentuknya rapi dan biasanya simetris. 11. Mempunyai persajakan yang teratur di akhir. 12. Kebanyakan mempergunakan pola sajak, pantun, dan syair. 13. Sebagian besar puisi 4 seuntai. 14. Tiap-tiap barisnya atau sebuah gatra atau dengan istilah lain sebagai kesatuan sintaksis. Dan terakhir, 15. Tiap gatranya terdiri atas 2 kata dengan 4-5 suku kata. Kemudian, unsur fisik puisi. Yang pertama ada diksi, yaitu pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Kedua, imaji, yaitu unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Imaji dapat dibagi menjadi 3, yaitu imaji suara atau auditif, kemudian imaji penglihatan atau visual, dan imaji sentuh atau imaji taktil. Ketiga, ada kata konkret, merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret bersifat imajinatif sehingga memunculkan imaji. Biasanya berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. Lalu, ada gaya bahasa atau majas, yang mana penggunaan bahasa ini bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Berikutnya, rima atau irama merupakan persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, atau pada akhir baris puisi. Sementara ritma adalah tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lemahnya bunyi. Lalu yang terakhir ada tipografi atau perwajahan.
adalah bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, tepi kiri kanan, dan tidak memiliki pengaturan baris. Biasanya pada baris puisi tidak selalu diawali huruf besar atau kapital, serta tidak diakhiri dengan tanda titik. Berikutnya ada unsur batin puisi. Pertama, tema, yaitu unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Pada puisi, sebuah tema menjadi landasan dan garis besar dari isi puisi tersebut. Kedua, rasa atau feeling pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial, pengalaman, dan psikologi penyair. Ketiga, nada berhubungan dengan suasana tema dan rasa yang ditujukan penyair kepada pembaca. Bisa dengan nada menggurui, mendikte, nada sombong, nada tinggi, atau seolah ingin bekerja sama dengan pembaca. Terakhir ada amanat atau tujuan, yang mana merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Amanat dapat ditemukan dengan memaknai puisi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Unsur berikutnya ialah unsur ekstrinsik puisi, yang mana terbagi menjadi 3. Pertama, unsur biografi, yaitu latar belakang atau riwayat hidup dari penyair puisi. Tentunya pengalaman hidup dari penyair akan mempengaruhi karya puisi yang diciptakan. Kedua, unsur nilai pada puisi bisa berupa nilai-nilai di bidang ekonomi, politik, budaya, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Terakhir, unsur masyarakat bisa berupa keadaan lingkungan sekitar hingga situasi politik suatu negara yang bersangkutan. Berikutnya, ada jenis-jenis puisi lama. Yang pertama, pantun. Bentuk puisi lama yang memiliki sajak A, B, dan mudah dikenali. Dulu, dengan melalui pantun juga dapat terjadi sebuah komunikasi. Pantun ini pun dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun nasihat, pantun adat, pantun agama, pantun dagang, dan pantun remaja. 2. Mantra adalah puisi lama yang umumnya digunakan dalam upacara adat atau keagamaan. Mantra biasanya menggunakan nilai dan kekuatan magis, sehingga dapat menimbulkan efek atau kesan tertentu jika dibaca atau diucapkan. Ketiga, syair adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris isi dan memiliki sajak A. Syair berasal dari Arab dan umumnya berisi tentang kisah inspiratif dan nasihat. Yang keempat, gurindam adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari 2 baris tiap bait dan bersajak serta berisi nasihat atau petuah. 5. Seloka adalah contoh puisi lama yang berasal dari Melayu. Seloka disebut juga pantun berkait karena pantun ini terdiri atas beberapa bait yang sambung menyambung. 6. Karina disebut juga pantun kilat. Jenis puisi lama ini memiliki isi yang sangat pendek dan digunakan untuk keperluan menyindir, bersendau gurau atau mengejek yang diungkapkan dalam sebuah perumpamaan. 7. Talibun adalah pantun yang susunannya terdiri atas 6, 8, atau 10 baris. Pembagian baitnya sama dengan pantun biasa, yaitu terdiri atas sampiran dan isi. 8. Bidal adalah jenis peribahasa yang memiliki arti lugas, memiliki rima atau irama sehingga sering digolongkan ke dalam bentuk puisi. Secara teoritis, makna bidal seringkali disamakan dengan pepatah atau ungkapan. Kemudian, jenis-jenis puisi baru yang berdasarkan isi. Balada adalah contoh puisi baru yang menceritakan kisah tertentu. Balada memiliki ciri-ciri yang terdiri atas 3 bait dalam satu puisi. Setiap bait terdiri dari 8 baris, memiliki pola rima AB, BC, CB. Kemudian berubah menjadi AB, BC, BC.
Himne merupakan bentuk puisi berupa pujian-pujian yang diberikan kepada dewa, Tuhan, tanah air, pahlawan, maupun alma mater. Biasanya himne dinyanyikan dengan irama yang sesuai. Orde sama seperti himne, karena di dalamnya terdapat pujian atau sanjungan. Puisi ini menggunakan bahasa yang resmi namun tetap anggun. Epigram merupakan jenis puisi yang berisi tuntunan hidup. Romansa berasal dari bahasa Prancis yaitu romantique yang berarti sifat indah dalam perasaan. Sesuai namanya, jenis puisi ini mengungkapkan rasa kasih sayang dan rasa indah sebagai lambang keindahan. Elergi merupakan jenis puisi yang berisi kesedihan. Jenis puisi ini merupakan wujud ungkapan kerinduan, kesedihan, duka maupun kepergian seseorang yang tidak pernah kita inginkan. Satire adalah jenis puisi yang berisi sindiran khusus ditujukan kepada orang-orang tertentu yang memiliki kedudukan atau jabatan tinggi. Lalu, jenis-jenis puisi baru yang berdasarkan bentuk. Yang pertama ada distikon, adalah puisi yang tiap baitnya terdiri dari 2 baris atau dengan istilah lain disebut puisi 2 seuntai. Yang kedua terjina, hampir serupa dengan distikon, yaitu puisi yang tiap baitnya terdiri dari 3 baris atau istilah lain puisi 3 seuntai. Yang ketiga ada quatrain, juga hampir sama dengan distikon dan terjinah, yaitu pada baitnya terdiri atas 4 baris atau disebut puisi 4 seuntai. Yang keempat ada queen, adalah jenis puisi baru yang terdiri atas 5 baris atau disebut juga puisi 5 seuntai. Yang kelima sakte, adalah puisi baru yang terdiri atas 6 baris atau puisi 6 seuntai. Yang keenam ada set time, adalah puisi yang terdiri atas 7 baris atau puisi 7 seuntai. Lalu yang ketujuh ada oktav atau stanza, adalah puisi yang tiap baitnya terdiri dari 8 baris atau puisi 8 seuntai. Yang terakhir, soneta, merupakan jenis puisi baru yang terdiri dari 14 baris terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian pertama terdiri atas 2 bait yang masing-masing bait terdiri dari 4 baris. Lalu bagian kedua terdiri atas 2 bait yang masing-masing bait terdiri dari 3 baris. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi